Oke ya, sekarang kita lihat nomor 10. Nomor 10 di sini tentang kekekalan energi mekanik ya. Sebuah benda bermassa m dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Nah, ini di sini disebutkan ya, tanpa kecepatan awal. Artinya kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini jatuh bebas maksudnya. Dari ketinggian tertentu ya. Sehingga mengalami gerak jatuh bebas ya, tadi udah. Pada saat tertentu, benda memiliki besar energi kinetik ya sebesar ini ya, dan energi potensialnya segini ya, 100 dan 400 Joule. Bila G menyatakan percepatan gravitasi, dari tabel di atas dapat disimpulkan benda jatuh dari ketinggian berapa gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau benda itu jatuh ya. Nah, jatuh selama geraknya itu ada energi yang selalu konstan. Nah, itu disebut dengan energi mekanik. Masih ingat kan ya kalian ya? Energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik kan gitu ya. Nah, energi potensial ini potensial gravitasi. Masih ingat rumusnya ya? M G dikalikan H. Hanya ketinggian. Kalau energi kinetik seperti biasa, ini energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya ya. Jadi di sini setengah M V kuadrat. Nah, di sini ceritanya gini tadi. Jadi misalnya ini posisi awal ya. Jadi ini misalnya sebut saja ketinggiannya adalah H misalnya ya. Ketinggiannya H. Nah, benda ini dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya sama dengan 0. Jatuh aja gitu kan. Nah, kemudian pada saat ketinggiannya mencapai tinggi tertentu gitu ya. Misalkan di sini nih. Nah, misalnya bendanya sampai sini. Nah, ketika di sini itu tadi dikatakan energi kinetiknya itu sama dengan 100 Joule gitu. Nah, kemudian energi potensialnya itu sama dengan 400 Joule gitu. Nah, gitu ya. Jadi ketika ketinggiannya di sini tuh kondisinya seperti ini, ya. Nah, terus yang ditanyakan ini, ketinggian mula-mulanya berapa gitu. Ya sudah, misalnya ini kondisi awal dan ini kondisi yang akhir misalnya yang apa namanya ketika diketahui energi kinetik dan potensialnya. Berarti kan tinggal energi mekanik awal ya itu sama aja dengan energi mekanik di ketinggian itu ya, ketinggian ini nih ya, sama karena energi mekaniknya kan konstan. Nah, ketika kondisi awal seperti biasa, jadi ada dua ya, jadi ada energi potensial MGH dan ada apa namanya energi kinetik setengah M V0 kuadrat gitu kan. Nah, sama dengan energi mekanik yang ada di situ. Nah, energi mekaniknya nggak usah diurai ya. Jadi di sini ada energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, kan konstan ya. Nah, kemudian bagian yang ini, bagian yang apa namanya? Bagian yang ini nih. Nah, yang ini sama dengan 0 kan? Kenapa? Karena V0-nya 0. Jadi kalian punya MGH itu sama dengan energi potensialnya. Tadi berapa? 400 ya kan? Kemudian ditambah energi kinetiknya berapa? 100 gitu ya. Nah, masanya tadi kan disebutkan, masanya 2 kg, percepatan gravitasinya 10. Jadi nanti di sini kalian bisa tuliskan 2 kalikan 10 gitu kan. Kalikan H sama dengan 500 gitu ya. Nah, sehingga hanya berapa? Ya tinggal 500 dibagi dengan 20 gitu ya. Ini nolnya coret aja, 50 bagi 2, 25 meter gitu ya. Jadi ketinggian awalnya adalah 25 meter. Oke ya, jawabannya yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat nomor 11 ya. Nomor 11 ini tentang momentum dan impuls ya. Jadi di sini tentang tumbukan ya. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada apa namanya? Benda A, benda B gitu. Gambar di atas menggambarkan saat benda A dan B sebelum tumbukan. Jadi ini beberapa saat sebelum tumbukan. Dengan data kecepatan dan massa. Jadi di sini ada kecepatan A ke kanan ya. Ini sebelum tumbukan. B-nya ini sebelum tumbukan 10 meter per second. Ke kiri, massa A ada, massa B ada ya. Jika tumbukan yang terjadi tidak lenting sama sekali. Nah, tolong diingat, kalau tumbukannya itu tidak lenting, itu artinya apa? Artinya setelah tumbukan itu kedua bendanya itu nempel atau bergerak bersama gitu ya. Jadi ini ciri khas tumbukan tidak lenting sama sekali itu apa namanya? Bergerak bersama ya. Jadi di sini bergerak bersama. Ya, ini setelah tumbukan maksudnya. Ya, jadi bergerak bersama setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Tumbukan. Nah, contohnya misalnya kalau ada balok misalnya ya, ada balok begitu. Ini misalnya ada balok. Nah, ini kondisi sebelum tumbukan ini balok ini ditembak misalnya dengan sebutir peluru misalnya. Di sini kan ada peluru, ada balok kan. Nah, setelah tumbukan itu kondisinya adalah pelurunya bersarang. Ya, bersarang itu maksudnya nempel ya. Nempel di dalam balok, kemudian bergerak bersama. Itu juga sama ya.
Ini juga tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Contohnya begitu. Nah, di sini juga begitu. Jadi ini kan kondisi sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan nanti A dan B-nya itu nyatu gitu maksudnya ya. Jadi misalnya ini A, ini B. Nah, ini jadi satu. Nanti bergerak bersama ya. Bergerak bersama dengan kecepatan sebut aja V aksen gitu. Nah, kalau tumbukan itu tidak lenting sama sekali, kalian cukup menerapkan kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu akan sama. Kalian masih ingat kan momentum? Momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Ingat ya, dia besaran vektor ya. Jadi nanti arah momentumnya ngikutin arah kecepatannya gitu ya. Oke, ini jumlah momentum sebelum tumbukan ya. A punya momentum karena dia bergerak, jadi massa A dikalikan dengan VA. Kemudian B juga sama ya, dia punya momentum berarti massa B dikalikan dengan VB. Nah, setelah tumbukan, keduanya kan menyatu nih. Jadi massa A ditambah dengan massa B gitu. Nah, karena bergerak bersama, kalian bisa satukan tuh massanya. Kemudian bergerak dengan kecepatan bareng nih, V aksen misalnya. Nah, sekarang kita kalikan ya, massa A kalikan VA yang ini ya, ini kalikan aja. Nah, karena kecepatannya ke kanan, anggaplah ke kanan itu positif misalnya ya. Berarti di sini 2 dikalikan 20 kan. Nah, ditambah massa B itu 10 kan. 10, kemudian VB-nya ini 10 meter per second tapi geraknya ke kiri ya. Nah, jadi di sini minus 10 gitu. Sama dengan massanya disatukan. Massa A 2, massa B-nya 10 jadi 12 ya. 12 dikalikan V aksen gitu. Nah, jadi nanti di sini 40 dikurangi 100 gitu ya. Sama dengan 12 V aksen. Nah, jadi V aksennya berapa? Sama dengan ini min 60 kan? Min 60 dibagi 12 gitu ya. Jadi sama dengan min 5 ya. Jadi min 5 meter per second. Jadi keduanya bergerak bersama-sama ke kiri ya. Ya, bergerak ke kiri itu dengan kecepatan 5 ya. Jadi VA aksen sama dengan VB aksen ya. Ini 5 meter per second ke kiri. Jadi yang ini ya jawabannya. Nah, gitu. Bisa ya difahami ya, jadi cukup menggunakan kekekalan momentum saja. Oke, sebuah benda, ini nomor 12 ya. Sebuah batang homogen dikenai gaya dengan arah seperti pada gambar ya. Pertanyaannya, momen gaya total terhadap titik A adalah berapa? Nah, jadi di sini si batang ini itu bisa berputar dengan bebas di titik A. Ada dua gaya ya, sebut aja nih misalnya F1, ini F2 gitu ya. Ya, sebut saja ini tadi F2 misalnya. Nah, kemudian ini kita sebut F1 misalnya, ini F1. Oke, nah jadi di sini si F1-nya ini bisa kita uraikan jadi dua ya. Jadi ada yang ini sejajar dengan batang. Nah, ini ya, karena ini sudutnya berarti ini adalah F1 sin cos ya, samping sudut cos 30 derajat. Yang ini yang tegak lurus batang ya. Ini adalah F1 sin ya, sin 30 derajat. Karena ini kan di depan ya. Ini saling tegak lurus. Nah, jadi kalau di depan sama dengan yang ini itu F1 sin. Ini cos. Nah, karena pusat putarnya di sini, maka yang F1 ini nggak usah dihiraukan gitu. Kenapa nggak dihiraukan? Ya karena ini kalau ditarik garis gitu ya, itu kan mengenai pusat putar. Jadi nggak punya momen. Yang punya momen tuh ini F1 sin 30. Jadi kalau F1 sin 30 itu lengan gayanya yang ini. Ya, ini ke sini yang 2 meter ini. Ya, ini dia kan tegak lurus tuh. Nah, ini menyebabkan batang muter ke sana tuh. Gitu. Yang ini F1 sin 30. Kalau ini kan nggak menimbulkan efek putaran. Nah, kemudian yang F2 ini juga sama. Ini kan sudah tegak lurus tuh. Nah, berarti nanti ini lengan gayanya juga bagi F2. Ya, ini sebut saja misalnya L1 misalnya, ini L2 misalnya. Gitu ya. Ini juga sama ya, muter ke sini. Jadi efek putarnya sama. Muternya ke sana, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sehingga nanti kalau kita ambil resultannya ya, resultan momen gaya terhadap titik A sebagai pusatnya begitu. Nanti tinggal L1 ya dikalikan dengan F1 sin 30 gitu. Nah, ditambah yang ini. Kan ini efek putarnya sama jadi jumlah ya. Jadi di sini L2 dikalikan dengan F2. Nah, nanti kalau kalian masukkan L1-nya tadi 2 meter kan, F1-nya 20. Sin 30 setengah gitu. Ditambah L2-nya berapa? 2 meter juga. F2-nya 10. Jadi nanti ini bisa kita coret ya. 2 ini jadi nanti 20 ditambah dengan 20 ya. Nah, gitu. 20 ditambah 20. Jadi sama dengan 40 nih ya. Jadi 40 Newton meter. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini adalah momen gaya total terhadap titik A. Jadi jawabannya yang ini gitu. Nah, nanti kalau dua gaya menimbulkan efek putar yang berlawanan berarti diselisihkan ya. Jadi terserah
kita anggap perjanjian yang mana yang positif. Apakah searah jarum jam positif, ya berarti yang berlawanan negatif gitu. Atau sebaliknya juga boleh. Gitu? Oke ya? Mudah-mudahan bisa difahami.